Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Judul renungan kali ini, Teguran Penuh Kasih. Sahabat ODB, selama lebih dari 50 tahun, ayah saya selalu berusaha menghasilkan suntingan yang bermutu tinggi. Yang ia usahakan bukan hanya membetulkan berbagai kesalahan penulisan, melainkan juga membuat tulisan tersebut lebih jernih, masuk akal, mengalir, dan akurat secara tata bahasa. Ayah saya menggunakan tinta hijau untuk menandai pembetulan, bukan tinta merah. Goresan hijau dirasakannya lebih ramah, sementara coretan merah bisa jadi terlihat garang bagi seorang penulis pemula atau pengarang yang kurang percaya diri. Ayah saya bermaksud menunjukkan cara penulisan yang lebih baik dengan penuh kasih. Ketika Tuhan Yesus menegur seseorang, dia melakukannya dengan penuh kasih. Dalam sejumlah situasi, seperti saat melihat kemunafikan orang-orang Farisi, dia menegur mereka dengan keras, tetapi selalu demi kebaikan mereka. Namun ketika dia menegur sahabatnya Marta, teguran lembut sudah cukup. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Tidak seperti orang-orang Farisi yang tidak suka ditegur Yesus, Marta masih menjadi salah seorang sahabat dekatnya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Teguran dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kemungkinan besar kebanyakan dari kita tidak suka ditegur. Terkadang karena masalah harga diri, kita sulit menerima teguran dengan rendah hati. Kitab Amsal yang banyak berbicara tentang hikmat menyatakan bahwa mendengarkan teguran adalah pertanda hikmat dan akal budi. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-31 sampai 32. Teguran Allah yang penuh kasih menolong kita kembali ke jalan yang benar supaya kita mengikutinya dengan lebih sungguh. Mereka yang menolak teguran diperingatkan dengan tegas. Tetapi yang menerimanya melalui kuasa Roh Kudus akan memperoleh hikmat dan akal budi. Sahabat ODB, bagaimana biasanya Anda menanggapi teguran penuh kasih dari Allah? Teguran apa yang pernah Anda dapatkan dari seseorang yang menghasilkan perubahan besar dalam hidup Anda? Bapa, tolong aku rela menerima teguran-Mu yang penuh kasih dengan rendah hati, agar aku dapat bertumbuh dalam hikmat dan akal budi.